Halo, kali ini kita akan belajar peluang. Tujuan pembelajaran kita, kalian dapat menentukan ruang sampel, titik sampel dan banyak anggota ruang sampel atau titik sampel pada suatu percobaan dengan benar dan mandiri. Dan yang kedua, kalian dapat menentukan nilai peluang kejadian dengan tepat dan percaya diri. Peluang dimaknai sebagai nilai kemungkinan suatu kejadian. Kisaran nilai peluang, dia lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Jika peluangnya 0, kita menyebutnya sebagai kemustahilan, dan jika peluangnya sama dengan 1, kita menyebutnya sebagai kepastian. Sebagai contoh, peluang seekor ikan dapat terbang adalah 0 karena mustahil seekor ikan dapat terbang. Peluang setiap manusia akan mati adalah 1 karena merupakan suatu kepastian setiap manusia akan mati. Peluang besok hujan adalah 0,2 sehingga peluang besok tidak hujan adalah 1 dikurangi 0,2 atau 0,8. Ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi. Sedangkan titik sampel adalah anggota dari ruang atau kejadian yang mungkin. Contoh yang pertama, pada pengetosan sebuah uang logam. Ruang sampel, kita simbolkan dengan S. Pada pengetosan sebuah uang logam sisinya ada 2, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Kita menulisnya sebagai A dan G. Banyak titik sampel kita simbolkan dengan NS. Banyak titik sampelnya di sini adalah 1, 2. Contoh yang kedua, pada pengetosan sebuah dadu. Ruang sampelnya adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan banyak anggota ruang sampel atau banyak titik sampelnya adalah sebanyak 6. Contoh yang ketiga, pada pengetosan 2 uang logam, kita dapat menggunakan diagram pohon maupun dengan menggunakan tabel. Untuk diagram pohon, uang yang pertama bisa muncul angka berpasangan dengan uang yang kedua angka ataupun gambar. Kita menulisnya AA dan AG. Uang yang pertama bisa muncul gambar berpasangan dengan uang yang kedua bisa muncul angka maupun gambar. Kita menulisnya GA dan GG. Sehingga ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, dan GG. Atau kita dapat menggunakan tabel. Uang yang pertama bisa muncul angka maupun gambar, uang yang kedua bisa muncul angka maupun gambar, sehingga kita pasangkan AA, AG, GA, GG. Sehingga banyak titik sampel di sini ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 4. Atau dapat kita peroleh, kita mengetos 2 buah uang logam. Uang yang pertama banyak sisinya adalah 2 dan banyak sisi untuk uang yang kedua adalah 2, sehingga 2 dikalikan 2 adalah 4. Contoh yang keempat, pada pengetosan 3 buah uang logam, kita menggunakan tabel. Dari pengetosan 2 buah uang logam kita peroleh AA, AG, GA, dan GG. Kita pasangkan dengan uang yang ketiga AG, sehingga pasangannya AAA, AAG, AGA, dan seterusnya sampai GG. Sehingga ruang sampelnya AAA, AAG sampai dengan GGG. Banyak titik sampel adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau kita mengetos 3 buah uang logam. Banyak sisi uang logam yang pertama adalah 2, banyak sisi uang yang kedua adalah 2, dan banyak sisi uang yang ketiga adalah 2. Sehingga 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Contoh yang kelima, pada pengetosan 2 dadu, kita buat dalam tabel. Dadu yang pertama
mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu yang kedua mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga dapat muncul 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, dan seterusnya sampai 6, 6. Sehingga banyak anggota ruang sampel atau banyak titik sampel di sini jika kita hitung dia ada sebanyak 36. Kita mengetos dua buah dadu. Dadu yang pertama mempunyai banyak sisi 6 dan dadu yang kedua mempunyai banyak sisi 6 sehingga kalau kita kalikan sama dengan 36. Contoh yang keenam. Pada pengetosan sebuah dadu dan sebuah uang logam dapat kita buat dalam tabel untuk titik sampelnya. Mata dadu bisa muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan uang logam bisa muncul angka dan gambar. Sehingga jika kita pasangkan A1, A2, A3 dan seterusnya sampai G6. Sehingga banyak titik sampelnya di sini ada sebanyak 12. Kita mengetos dua buah benda. Yang pertama, sebuah dadu yang banyak sisinya adalah 6 dan yang kedua adalah sebuah uang logam yang banyak sisinya adalah 2. Sehingga 6 dikali 2 sama dengan 12. Menghitung nilai peluang. Di sini yang dimaksud adalah peluang teoritis. Rumusnya, peluang A sama dengan NA per NS. PA adalah peluang kejadian A. NA adalah banyak anggota kejadian A. Dan NS adalah banyak anggota semua kejadian yang mungkin atau banyak anggota ruang sampel atau banyak titik sampel. Contoh 1. Sebuah dadu dilambungkan sekali. Tentukan peluang A. Muncul mata dadu genap. B. Muncul mata dadu prima ganjil. C. Muncul mata dadu faktor dari 12. Untuk menjawabnya, pada sebuah dadu, ruang sampelnya adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga banyak anggota ruang sampel atau banyak titik sampelnya adalah 6. Untuk menjawab yang A, peluang munculnya mata dadu genap. Pada sebuah dadu, mata dadu genap adalah 2, 4, dan 6. Sehingga banyak mata dadu genap adalah 3. Sehingga peluang muncul mata dadu genap adalah N genap per NS. N genapnya 3, NS-nya 6. Kita sederhanakan 1 per 2. Untuk menjawab yang B, peluang munculnya mata dadu prima ganjil. Pada sebuah dadu, bilangan prima adalah 2, 4, dan 6. Di sini yang dipertanyakan adalah prima ganjil, sehingga hanya mata dadu 3 dan 5. Sehingga banyaknya prima ganjil adalah 2. Peluang prima ganjil diperoleh dari banyak prima ganjil per NS. Banyak prima ganjil adalah 2 dan NS-nya adalah 6. Disederhanakan menjadi 1 per 3. Untuk menjawab yang C, peluang munculnya mata dadu faktor dari 12. Kita cari terlebih dahulu faktor dari 12 pada tabel faktor. 12, perkalian yang menghasilkan 12 adalah 1 dengan 12, 2 dengan 6, dan 3 dengan 4. Pada sebuah dadu, faktor 12 berarti adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, dan 6. Sehingga banyak faktor 12 adalah 5. Peluang muncul faktor 12, banyak faktor 12 per NS. Sehingga banyak faktor 12 adalah 5 dan NS-nya adalah 6. Contoh yang kedua. 3 uang logam dilambungkan sekali. Tentukan peluang muncul yang A 1 angka,
Yang B paling sedikit 1 angka. Untuk menjawabnya, titik sampel 3 uang logam sudah kita tulis pada tabel sehingga NS-nya ada sebanyak 8. Untuk menjawab yang A, 1 angka atau dapat kita tulis 1 angka 2 gambar. Kita lihat pada tabel. NS-nya adalah 8. 1 angka 2 gambar, sehingga kita cari yang huruf A-nya 1. A, G, G. G, A, G. Dan G, G, A. Sehingga banyak muncul 1 angka atau 1 angka 2 gambar adalah 3. Peluang 1 angka 2 gambar banyak 1 angka 2 gambar per NS, sehingga jawabannya 3/8. Untuk menjawab yang B, paling sedikit 1 angka. NS-nya adalah 8. Paling sedikit 1 angka berarti 1 angka masuk, 2 angka, dan 3 angka. Kita cari yang A-nya 1, A-nya 2, dan A-nya 3. Ini A-nya 3, AAA. A-nya 2, AAG. A-nya 2, AGA. A-nya 1, AGG. A-nya 2, GAA. A-nya 1, GAG. A-nya 1, GGA. Sehingga kita peroleh banyaknya paling sedikit 1 angka adalah 7. Peluang paling sedikit 1 angka 7/8. Contoh 3. 2 buah dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Tentukan peluang muncul. Yang A, dadu pertama prima genap. B, 2 buah mata dadu berjumlah 5. C, 2 buah mata dadu berjumlah lebih dari 8. Untuk menjawab yang A, kita tadi sudah membuat tabel untuk titik sampel pengetosan 2 buah dadu. NS-nya adalah 36. Dadu pertama prima genap. Prima genap adalah bilangan prima yang genap, yaitu 2. Sehingga untuk dadu pertama prima genap, ini adalah untuk dadu pertama. Sehingga dadu pertama harus angka 2. Sehingga munculnya 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Banyak muncul dadu pertama prima genap adalah 6. Sehingga peluang dadu pertama prima genap adalah banyak dadu pertama prima genap per NS. Banyaknya dadu pertama prima genap adalah 6 dan NS-nya adalah 36. Jika kita sederhanakan 1/6. Untuk jawaban yang B, pada 2 buah dadu NS-nya adalah 36. Kita cari yang jumlahnya 5. Kedua mata dadu yang berjumlah 5. Jika 1 dengan 1, maka jumlahnya adalah 2 bukan 5. Jika pasangan 1 dengan 2, jika kita jumlahnya adalah 3 bukan 5. Kita cari yang jumlahnya 5. 1, 4. 2, 3. 3, 2. Dan 4, 1. Sehingga banyak yang berjumlah 5 adalah 4. Peluang jumlah 5 adalah banyak jumlah 5 per NS. Banyak jumlah 5 4 dan NS-nya adalah 36. 4/36. Kita sederhanakan 1/9. Untuk menjawab yang C, NS untuk 2 buah dadu adalah 36. Untuk jumlah lebih dari 8. Jumlah lebih dari 8 berarti yang dimaksud di sini adalah jumlah 9, jumlah 10, jumlah 11, jumlah 12. Kalau pasangan
6 dengan 1 kita jumlah 7. Belum termasuk jumlah 9, 10, 11, atau 12. Kalau pasangan 3, 6, jumlahnya adalah 9. Berarti dia termasuk jumlah 9, lebih dari 8. Jumlah 9 lagi, 4, 5. 5, 4, dan 6, 3. Untuk jumlah 10, berarti 4, 6, 5, 5, dan 6, 4. Untuk jumlah 11, 5, 6, dan 6, 5. Dan untuk jumlah 12, 6, 6. Sehingga banyak jumlah lebih dari 8 adalah 10. Sehingga peluang jumlah lebih dari 8, banyak jumlah lebih dari 8 yaitu 10 per NS yaitu 36. Kita sederhanakan menjadi 5 per 18. Contoh yang keempat. Dari satu set atau seperangkat kartu bridge atau kartu remi, diambil sebuah kartu secara acak. Tentukan peluang terambil yang A, kartu bernomor 3, B, kartu as berwarna merah, C, kartu bernomor ganjil. Untuk menjawab yang A, dari seperangkat kartu bridge atau satu set kartu remi, maka banyak titik sampel di sini adalah 52 dari keriting, sekop, hati, dan tegel atau wajib. Kita akan mencari kartu bernomor 3. Ini adalah kartu bernomor 3 untuk keriting, 3 untuk sekop, 3 untuk hati, dan 3 untuk tegel atau wajib. Sehingga banyak kartu bernomor 3 ada sebanyak 1, 2, 3, 4. Sehingga peluang muncul kartu bernomor 3 adalah banyak kartu bernomor 3 per NS 4 per 52 atau disederhanakan 1 per 13. Untuk menjawab yang B, dari seperangkat kartu remi NS 52, kartu as merah. Di sini adalah kartu as dan kartu as merah ada sebanyak 2, yaitu as hati dan as wajib atau tegel. Sehingga peluang muncul kartu as merah adalah banyak kartu as merah per NS 2 per 52 atau disederhanakan 1 per 26. Untuk menjawab yang C, dari seperangkat kartu remi atau kartu bridge, kita akan mencari kartu ganjil. Pada kartu remi, ganjil adalah 3, 5, 7, 9. Di sini untuk keriting. Untuk sekop 3, 5, 7, 9. Untuk hati 3, 5, 7, 9. Dan untuk tegel atau wajib 3, 5, 7, 9. Sehingga jika kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sehingga banyak kartu ganjil di sini ada 16. Dan peluang muncul kartu ganjil adalah banyak kartu ganjil per NS 16 per 52 atau disederhanakan 4 per 13. Contoh yang kelima. Setumpuk kartu masing-masing bertuliskan angka 1 sampai dengan 10. Kemudian diambil kartu secara acak. Yang A, berapakah peluang diperoleh kartu bernomor ganjil? Yang B, berapakah peluang diperoleh kartu bernomor bilangan genap antara 2 sampai dengan 7? Untuk menjawabnya, kartu bernomor 1 sampai dengan 10. Sehingga ruang sampelnya adalah kartu bernomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 10. Banyak titik sampel atau anggota ruang sampelnya adalah 10.
Untuk pertanyaan yang A, kartu bernomor ganjil. Kartu bernomor ganjil di sini adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Sehingga banyak kartu bernomor ganjil adalah 5. Dan peluang kartu ganjil adalah banyaknya kartu ganjil per NS 5/10 atau disederhanakan 1/2. Untuk menjawab pertanyaan B, kartu bernomor bilangan genap antara 2 dan 7. Karena antara 2 dan 7 berarti 2 tidak ikut. Sehingga kita mulai dari 4, 6, kemudian karena di antara 2 dan 7 sehingga hanya 4 dan 6. Sehingga banyak bilangan genap antara 2 dan 7 adalah 2. Peluang genap antara 2 dan 7 adalah banyaknya genap antara 2 dan 7 per NS atau 2/10 atau disederhanakan 1/5. Contoh yang ke-6. Sebuah kantong berisi 8 bola kuning, 6 bola hijau, dan 10 bola merah. Tentukan peluang terambil bola berwarna hijau. Untuk menjawabnya, NS adalah banyak bola secara keseluruhan. 8 bola kuning ditambah 6 bola hijau dan 10 bola merah sehingga NS-nya adalah 24. Peluang terambil warna hijau berarti banyak bola hijau adalah 6 dan peluang terambil bola hijau banyak bola hijau per NS atau 6/24 disederhanakan 1/4. Jadi, mudahkan untuk belajar peluang. Terima kasih untuk perhatian kalian. Selamat belajar dan tetap semangat ya.